Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Berjumpa kembali dalam Matematika Wajib kelas 10 dan kali ini pertemuan kelima. Ya. Pada pertemuan kelima ini kita akan masih membahas bab yang pertama yang berjudul persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya telah kita bahas persamaan linear satu variabel dan persamaan nilai mutlak, ya. Telah kita selesaikan bagaimana cara mencari himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak. Namun sebelumnya akan kita bahas terlebih dahulu yang mendasari pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, di antaranya adalah pertidaksamaan linear satu variabel. Ya, sebelumnya lagi akan kita bahas apa sebenarnya pertidaksamaan itu. Ya, apa sih bedanya persamaan dengan pertidaksamaan, gitu ya. Secara sederhana bahwasanya persamaan adalah ditandai dengan tanda sama dengan, ya. Adapun pertidaksamaan itu ciri-cirinya ditandai dengan adanya tanda pertidaksamaan, ya. Dan tanda pertidaksamaan ada 4. Nah, seperti ini ya. Tanda pertidaksamaan ada 4. Yang pertama, tanda ini, ya. Ini bacanya apa ini? Nah, ini dibaca lebih dari, gitu ya. Ya, semua udah tahu misalnya lebih dari. Bisa juga lebih besar dari, gitu ya. Tapi biasanya umumnya secara singkat cukup dikatakan lebih dari, begitu aja. Sama halnya dengan yang kedua, ini kita baca aja kurang dari, gitu ya. Tidak perlu lebih kecil dari, gitu ya. Nah, ya bisa saja, tapi lebih singkat kita baca kurang dari, gitu aja. Adapun bentuk yang ketiga ini adalah lebih dari, tapi ada di sini ada tanda sama dengannya. Nah, ini kita baca nantinya dengan lebih dari atau sama dengan, ya. Lebih dari atau sama dengan. Nanti kita bisa ketahui kenapa di sini pakai atau, ya. Biasanya cuma disebutkan lebih dari sama dengan, gitu ya. Oke, kemudian yang keempat kita sebut dengan kurang dari atau sama dengan, ya. Kurang dari atau sama dengan, karena ada tanda sama dengannya, ya. Kalau kurang dari atau sama dengan berarti ada dua kemungkinan, bisa jadi dia kurang dari, bisa juga dia sama, gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita disuruh mencari nilai-nilai X bilangan bulat, ya. X bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan ini, ya. Ada 4. Yang pertama, X lebih dari 5. Nah, X lebih dari 5 berarti berapa saja nilai X yang memenuhi X lebih dari 5? Ya, bisa 6, 7, 8, 9, dan seterusnya, ya. Yang kedua, X kurang dari atau sama dengan min 1. Itu berarti berapa saja bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan min 1. Berarti bisa min 1, min 2, min 3, gitu ya, terus ke belakang sana. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau ada tanda sama dengannya, maka dia ikut, min satunya ikut, ya. Min 1, min 2, min 3, min 4, terus makin kecil ke sana. Karena dia kurang dari atau sama dengan min 1. Nah, kalau yang ketiga ini bacanya gimana? Ya, bisa dibaca dari kiri. Kalau dibaca dari kiri berarti minus 4 kurang dari X kurang dari 3, ya. Atau biasanya kita baca dari X-nya. Biasanya kita baca dari tengah, dari X-nya, ya. Kalau baca dari X-nya, maka dibacanya gimana? X lebih dari minus 4 kurang dari 3, ya. Kalau baca X, tanda yang ini kita baca menjadi lebih dari, karena bacanya dari kanan, dari X-nya. X lebih dari minus 4 kurang dari 3. Nah, berarti ada apa saja di sini? Ada bilangan berapa saja yang diantara min 4 sampai 3? Ya, berarti mulai dari min 3, min 2, min 1, dan seterusnya sampai 2. Min 4 dan 3-nya nggak ikut karena dia tanda pertidaksamanya tidak ada sama dengannya. Beda dengan yang keempat. Yang keempat, X-nya lebih dari atau sama dengan min 1 kurang dari 10. Artinya min 1-nya ikut, ya, karena dia ada sama dengannya. Adapun 10-nya dia nggak ikut. Nah, dia hanya sampai 9 saja, ya. Jadi nanti mulai dari min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9. Oke, ya. Ini materi SMP lah, atau SD bahkan, ya. Itu kalau bilangan bulat. Gimana kalau bilangan real? Bilangan real. Nah,
Apabila bilangannya real, maka tidak bisa kita sebutkan satu persatu bilangannya, ya. Misalkan di sini, ekspresikan nilai X bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan berikut dalam garis bilangan, ya. Jadi kalau bilangan real, kita tidak bisa menyebutkan himpunannya satu persatu seperti bilangan bulat tadi, ya, contoh sebelumnya. Nah, tapi kita bisa membuat dia dalam bentuk garis bilangan. Seperti contohnya ini, X lebih dari 7, ya. X lebih dari 7. Kalau dalam bilangan bulat itu kan berarti 8, 9, 10, 11 dan seterusnya, ya. Tapi karena ini bilangan real, maka misalkan 7,1 juga masuk ke sini, ya, 7,5 juga masuk ke sini, gitu ya. Nah, sehingga kita tidak bisa menyebutkan bilangannya, maka kita hanya bisa membuat garis bilangannya seperti apa? Nah, perhatikan cara membuat garis bilangannya juga penting nanti. Nah, kita tandai, kita buat garis bilangannya ini aja, kita buat garis bilangannya, kemudian kita tandai angka 7-nya, misalkan di sini. Nah, kita buat lingkarannya dan bolong, lingkarannya bolong, ya, karena dia tidak ada sama dengannya. Dia hanya tandanya lebih dari saja tanpa ada sama dengan. Kalau ada sama dengannya, maka lingkarannya nanti bulatannya penuh. Nah, kalau lebih dari berarti garisnya nanti ke kanan, dari 7 ke kanan gitu, ya. Nah, nanti tinggal kita arsir saja. Nah, jadi ini garis bilangan yang merepresentasikan X lebih dari 7 adalah seperti ini, ya. Nomor 2, X-nya kurang dari atau sama dengan 2. Nah, kalau dibuat garis bilangan gimana? Ya sama aja, kita buat garis bilangannya, kita ambillah titik 2-nya, misalkan di sini kita buat bulatannya, dan bulatannya dipenuhi gitu, apa ya? Bukan bolong, nggak bolong seperti ini. Kenapa dia lingkarannya penuh? Karena dia ada tanda sama dengannya. Ya, perhatikan membuat garis bilangan juga penting. Nah, karena dia kurang dari ada tanda sama dengannya, maka dia bulatannya penuh. Nah, kalau kurang dari berarti kemana? Ke kiri, ya. Nah, seperti ini. Tinggal diarsir saja. Nah, seperti itu, ya. Kemudian kalau dia X-nya di antara min 3 sampai 8, berarti gimana? Di antara min 3 sampai 8. Ya sama, kita bikin garis bilangannya, ambil dua titiknya, min 3 yang lebih kecil di sebelah kiri, ya, lebih besar di sebelah kanan, 8, dia lingkarannya bolong karena dia apa? Dua-duanya tandanya tidak pakai sama dengan, ya, lingkarannya bolong, tinggal nanti kita arsir saja daerah di antara min 3 sampai 8 itu. Nah, seperti ini, ya. Jadi daerahnya di sini. Inilah daerah dari pertidaksamaan X yang lebih dari minus 3 tapi kurang dari 8. Daerahnya di tengah ini, ya. Kemudian yang keempat, kalau X-nya lebih dari atau sama dengan minus 6, kurang dari 4, gimana daerahnya? Ya sama, kita bikin garis bilangannya, kita ambil titiknya, ada ujung-ujungnya, ya, ada minus 6 sama 4, taruh yang kecil di kiri, yang besar di kanan. Minus 6-nya bulatannya penuh, yang 4-nya bulatannya bolong. Kenapa? Karena yang minus 6 tandanya ada sama dengannya di sini, yang 4 nggak pakai sama dengan, ya. Kemudian mana yang diarsir? Ya yang di tengah, yang diantara minus 6 dan 4. Nah, seperti ini, ya, ini daerahnya. Oke, nanti ini lebih jelas, nanti kita pelajari ini, kepakainya mungkin nanti di pertemuan setelah ini. Oke, kita lanjut dulu. Nah, aturan pertidaksamaan, ya, ini juga penting nih untuk nantinya bisa kita ngitung kalau ada soal pertidaksamaan bagaimana cara mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, gunakan aturan-aturan ini. Apabila ada A lebih dari B dan ada bilangan P di mana P-nya adalah bilangan positif, ya. Jika ada A lebih dari B, kemudian ada bilangan P di mana P-nya adalah positif, maka berlaku ini. 1. A ditambah P pasti lebih dari B tambah P, ya. Perhatikan. Awalnya ini, awalnya A lebih dari P. Apabila, jadi sifat 1, aturan 1 itu, apabila ruas kanan ditambah P, maka ruas kiri juga ditambah P dan tandanya tidak berubah. Yang awalnya lebih dari tetap menjadi lebih dari, gitu, ya. Kalau kedua ruasnya, ruas kanan dan ruas kiri, ditambah dengan P di mana P-nya bilangan positif, tandanya tidak berubah. Sama halnya ketika dikurangi, ruas kiri dikurangi P jadi A min P, ruas kanan dikurangi P jadi B min P, tandanya tetap. Yang awalnya lebih dari tetap jadi lebih dari. Oke. Kemudian yang ketiga, kalau dikali juga sama, dikali dengan P, ruas kiri dikali P, A kali P, ruas kanan dikali P, B kali P, tandanya lebih dari tetap jadi lebih dari. Dibagi pun sama, ruas kiri A dibagi P, ruas kanannya B dibagi P, tandanya tetap tidak berubah. Oke, ya.
Jadi tanda-tanda di sini yang lebih dari ini itu karena asalnya dia lebih dari. Ya, kalau awalnya dia kurang dari, ya, maka dia tetap kurang dari gitu ya. Ya, jadi tanda itu tidak akan berubah. Ya, perhatikan tanda itu tidak akan berubah apabila kedua ruas ditambah atau dikurangi atau dikali atau dibagi dengan bilangan yang positif. Oke, jelas ya. Sifat yang kelima. Nah, apabila kedua ruasnya dikali dengan bilangan yang negatif, perhatikan awalnya ada A lebih dari B, kemudian A-nya kita kalikan minus P, B-nya kita kalikan minus P. Ya, kalau ruas kiri dikali min P, maka ruas kanan juga dikali min P. Min P karena P-nya positif, min P berarti bilangan yang negatif, artinya ruas kiri dan ruas kanan dikali bilangan negatif, tandanya berubah. Awas, hati-hati. Yang awalnya lebih dari, sekarang berubah menjadi kurang dari. Karena apa? Karena kedua ruas dikalikan dengan bilangan yang negatif. Oke, paham ya? Sama halnya ketika dibagi, kedua ruasnya dibagi bilangan negatif, maka tandanya berubah. Awalnya lebih dari menjadi kurang dari. Ya kan? Awalnya kan A lebih dari B tuh. Tapi kedua ruas A dan B-nya masing-masing dibagi dengan minus P, dibagi dengan bilangan negatif. Maka tandanya berubah. Yang tadinya lebih dari berubah menjadi kurang dari. Ya, berubahnya berbalik aja. Berbalik aja. Jadi kalau awalnya misalkan di sini lebih dari atau sama dengan, ya, lebih dari ada tanda sama dengan, ada seret sama dengan di sini, maka dia cuma berbalik saja. Jadi kurang dari atau sama dengan, gitu ya. Cuma berbalik tandanya saja. Dan tanda juga akan berbalik ketika kedua ruas dibalik. Awas ya. Yang awalnya A lebih besar dari B, ke A-nya dibalik jadi seper A. Ya, A itu kan A per 1 ya. A itu adalah A per 1. Kalau dibalik pecahannya jadi 1 per A. Ya, maka ruas kanan juga dibalik, yang tadinya B per 1 jadi 1 per B. Maka tandanya pun ikut berbalik. Awas ya. Lebih dari berbalik menjadi kurang dari. Oke, jadi kapan tanda berbalik atau berubah tanda? Kapan apa bahasanya? Kapan tanda perdaksamaan berubah tandanya jadi berbalik gitu ya? Yaitu ketika tiga hal ini. Ketika kedua ruas dikali negatif, atau ketika kedua ruas dibagi dengan negatif, atau ketika kedua ruasnya dibalik ya. Kedua ruasnya dibalik. Misalkan dibalik itu misalkan 2/5 jadi 5/2 gitu ya, itu dibalik. Ya, maka tandanya juga ikut berbalik. Itu ya, pahami betul ini yang menjadi dasar nantinya perhitungan. Ya, pahami 7 aturan ini, betul-betul dipahami. Karena nanti kepake nanti dalam perhitungan. Next, contoh. Selesaikan pertidaksamaan berikutnya. Kita belum masuk ke nilai mutlaknya, kita masih ke pengantarnya, yaitu pertidaksamaan linear satu variabel. Coba selesaikan pertidaksamaan berikutnya. Suruh nyari X-nya. Nomor 1 dulu. X minus 3 lebih dari 5. Nah, suruh berarti X-nya berapa? Sebenarnya pertidaksamaan proses mencari X-nya sama kayak persamaan, cuma tandanya saja yang kalau persamaan sama dengan, yang kalau pertidaksamaan dia bisa lebih dari atau kurang dari atau lebih dari atau sama dengan gitu ya, dan seterusnya. Nah, sehingga cara penyelesaiannya pun sama. Kalau X min 3 lebih dari 5, berapa X-nya? Ya min 3-nya pindah ruas ke sana kan? Ya kan? Min 3-nya pindah jadi plus 3. Sehingga jadi X lebih dari 5 plus 3. Tanda lebih dari tidak berubah. Kenapa? Karena dia aslinya kan gini ya. Dari X min 3 jadi X itu aslinya ruas kirinya ditambah 3. X min 3 ditambah 3 kan habis tuh X, habis 3-nya kan ya, tinggal X saja. Maka ruas kanan juga ditambah 3. Nah, tandanya tidak berubah ya. Jadi kalau dia cuma pindah ruas, dia tidak berubah. 5 tambah 3 8. Nomor 2. X tambah 2 kurang dari 9. X tambah 2 kurang dari 9. Ya, berarti X-nya berapa? Ya 2-nya pindah ruas. Nah, jadi 9 minus 2, 9 kurangi 2, 7. Tandanya tidak berubah. Kurang dari tetap jadi kurang dari. Oke. Ya. Kemudian nomor 3. X ditambah 152 kurang dari atau sama dengan 149. Berapa nilai X-nya? Pindah 152-nya ya. 152-nya pindah. Sehingga X-nya kurang dari atau sama dengan 149 minus 152. 149 kurangi 152 minus 3.
gitu ya. Tandanya tetap, kurang dari atau sama dengan tetap ya. Nomor 4, 5 lebih dari atau sama dengan X minus 7. Berapa nilai X-nya? Oke, maka yang ada X-nya jadikan dia sendirian dalam satu ruas tertentu, yang tidak ada X-nya pindah ke ruas yang lainnya. Misalkan di sini yang kita pindah yang min 7-nya saja. Min 7-nya pindah ruas ke sana, ke kiri. Min 7 pindah jadi plus 7 kan. Berarti di kiri ada 5 sama plus 7. Nah, gini. Di kanan sekarang tinggal ada X-nya saja. Ya. Kiri kanannya paham ya? Kiri itu berarti di kiri tanda pertidaksamaan, ruas kanan adalah yang di sebelah kanan tanda pertidaksamaan. 5 tambah 7, 12. Nah, umumnya yang ada X-nya ditulis di sebelah kiri, maka kalau ada 12 lebih dari atau sama dengan X, bisa kita tulis kalau dari sebelah kanan bacanya berarti kan X kurang dari atau sama dengan 12 ya. Ya, kita tinggal balik saja seperti ini. Ya, kalau dari kanan kan yang ini bacanya X kurang dari atau sama dengan 12 ya, berarti bisa tulis seperti ini ya. Tinggal dibalik aja. Oke. Nomor 5, kalau ada 30 kurangi X kurang dari 18, berapa X-nya? Oke, 30-nya pindah. Berarti min X kurang dari 18 min 30 ya. 30-nya pindah jadi min 30. 18 kurangi 30 minus 12. Min X kurang dari min 12, berarti berapa X-nya? Oke, coba lihat. Min X, dari min X kita mau rubah menjadi X, maka digimanain? Iya, dikali negatif 1. Maka kedua ruas juga harus dikali negatif 1. Karena dikali negatif, maka tandanya berbalik. Nah, gitu ya. Min X dikali negatif jadi X. Min 12 dikali negatif jadi 12. Tandanya yang kurang dari berbalik jadi lebih dari. Kenapa? Karena dikali dengan bilangan yang negatif. Paham ya? Next, selanjutnya 240 ditambah 2X kurang dari atau sama dengan 180 minus X. Tentukan nilai X-nya. Oke, di kanan ada X, di ruas kiri juga ada X, maka langkah pertama adalah kumpulkan yang ada X-nya. Adapun yang bukan ada X-nya atau yang tidak ada X-nya, pindah ke ruas yang lainnya. Misalkan kita mau kumpulkan itu yang ada X-nya di ruas kiri semuanya. 2X sudah di ruas kiri, min X masih di ruas kanan, maka min X-nya yang pindah ruas ke kiri. 240 ini harus pindah ruas karena ruas kiri hanya untuk X. 240 nggak ada X-nya, pindah ruas ke kanan. Oke. Sehingga min X yang ini pindah jadi plus X, 240 yang ini pindah jadi min 240. Nah, seperti ini. 2X plus X kurang dari sama dengan 180 minus 240. 2X tambah X, 3X. 180 dikurangi 240 minus 60. 3X kurang dari atau sama dengan minus 60, artinya X-nya kurang dari sama dengan minus 20. Ya, kedua ruas dibagi 2. Kedua ruas dibagi 3 ya. Kedua ruas dibagi 3. Dibagi 3 tidak berubah tandanya. Kenapa? Karena 3 positif ya, dibagi 3 ya. Kalau dibagi min 3 baru berubah tandanya. Oke. Jadi inilah nilai X-nya. Paham ya? Next, ada contoh lagi. X dibagi 2 lebih dari 5, berarti X-nya berapa? Ya udah, 2-nya dikali aja ke sana. Iya kan? Nah, 5 kali 2, 5 kali 2, 10. Tandanya tidak berbalik ya. Kenapa? Karena dikalinya 2. Ruas kiri kali 2, ruas kanan kali 2. 2 itu positif, dikali positif, tanda tidak berubah. Nomor 8, 5X kurang dari 25. Kita suruh nyari X-nya. Gimana? Ya 5X biar jadi X diapain? Dibagi 5, maka ruas kanan juga dibagi 5. Tandanya berubah nggak? Nggak berubah karena 5 positif, kan gitu ya. Nah, gitu. Sehingga X-nya kurang dari 5, tandanya nggak berubah. Nomor 9, X dibagi minus 3 lebih dari atau sama dengan 2. Nah, berarti berapa? Gimana cara nyarinya? Kita butuhnya X-nya gimana gitu ya. Maka minus 3-nya kita pindah ke sana jadi pengali ya. Atau dengan kata lain, kedua ruas kita kalikan minus 3. Ruas kiri kita kalikan minus 3 sehingga habis min 3-nya dicoret gitu ya, tinggal sisa X. Ruas kanan juga kita kali minus 3. Dan karena dikalinya minus 3 bilangan yang negatif, maka tandanya berbalik. Nah, gini ya. Nah, gitu kan. X per min 3 kita kali min 3 tinggal X. Yang 2 kita kali min 3 ya 2 kali min 3. Tandanya yang tadinya lebih dari atau sama dengan, berubahlah dia menjadi kurang dari atau sama dengan 2 kali min 3 minus 6. Oke.
Terakhir min 2x ditambah 3 kurang dari 21. Berapa nilai x-nya? Oke, pertama 3-nya akan pindah kan? 3-nya pindah jadi minus 3. 21 minus 3 gitu ya. Min 2x 3-nya pindah ke sana jadi 21 min 3. 21 kurangi 3 berapa? 18. Ya, sehingga min 2x lebih kecil dari 18. Selanjutnya, jadi x-nya gimana? Iya, dari 2x kita mau jadikan x kan kita bagi minus 2. Ya, kita bagi minus 2 nih, biar coret minus 2-nya kan. Kita bagi min 2 di kiri, maka di kanan juga dibagi minus 2. Karena dibagi min 2 negatif, maka tandanya berbalik. Yang lebih yang kurang dari sama dengan, berbaliklah dia menjadi lebih dari atau sama dengan. 18 bagi min 2 minus 9. Jadi x lebih dari atau sama dengan min 9. Oke, itu ya. Itu basicnya. Nah, dari basic ini kalau sudah paham, baru kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, kita awali dari konsep dasarnya dulu. Ada dua konsep yang mendasari tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Pertama, apabila ada suatu nilai mutlak dari kotak kurang dari A, ya. Nilai mutlak nilai mutlak dari suatu fungsi kotak misalkan di sini kurang dari A, di mana A adalah bilangan positif, maka solusinya gimana? Kalau ada soal seperti ini, ya, nah ini sudah pertidaksamaan nilai mutlak karena sudah memuat nilai mutlak. Maka solusinya adalah kotaknya berada di antara minus A sampai A. Kotaknya berada di antara minus A sampai A. Oke, coba perhatikan ya. A-nya bilangan positif. Oke, jadi kalau di sini misalkan 3, ya berarti dari min 3 sampai 3. Kalau dia kurang dari, awas, hati-hati. Kalau dia kurang dari. Kalau kurang dari atau sama dengan, di sini ada tanda straight sama dengannya gitu ya. Maka di sini juga ada sama dengannya. Kurang dari sama dengan, ini juga kurang dari atau sama dengan. Ya, tinggal kasih sama dengan saya. Menyesuaikan tanda ini. Kalau kurang dari, ini ada sama dengannya, ya ini kasih sama dengan. Tapi tetap bentuknya seperti ini. Itu kalau kurang dari. Kalau lebih dari gimana? Nah, gini. Konsep yang kedua. Kalau ada harga mutlak dari suatu fungsi kotak misalkan lebih dari A, di mana A-nya adalah bilangan positif, maka solusinya, nah, kotaknya kurang dari minus A atau kotaknya lebih dari A. Ya, kotaknya kurang dari minus A atau kotaknya lebih dari A. Oke. Ini sebenarnya ada penjelasannya nih kenapa diproses seperti ini ya. Cuman nampaknya kalau dijelaskan agak panjang ya. Mungkin nanti kita kalau sempat kita jelaskan pada saat tatap muka ya. Insya Allah sebentar lagi kita akan melakukan KBM tatap muka insya Allah. Oke, jadi inilah ya, dipahami saja. Kalau dia kurang dari, maka nilai yang berada di dalam tanda mutlak ini berada di antaranya. Nah, di tengah-tengah dia. Di tengah-tengah antara minus A sampai A. Tandanya seperti ini ya. Kalau dia lebih dari, dia yang pakai atau nih, pakai atau. Maka kotaknya kurang dari minus A atau kotaknya lebih dari A ya. Ini harap dipahami betul karena ini yang menjadi konsep dasar perhitungan ya. Catat itu betul-betul. Oke, A-nya bilangan positif ya. Nah, kalau A-nya negatif gimana? Coba kita analisa. Kalau A-nya negatif. Untuk yang konsep 1. Kalau harga mutlak dari suatu kotak kok kurang dari bilangan negatif, maka gimana? Kurang dari negatif. Nah, iya betul. Jadi harga mutlak, ingat konsep awal sekali dulu ya. Apa sih harga mutlak itu? Harga mutlak dari kotak adalah nilai positif dari kotaknya gitu kan ya. Harga mutlak selalu positif. Adakah positif yang kurang dari negatif? Ada nggak bilangan positif yang kurang dari bilangan negatif itu ada nggak? Nggak ada ya. Positif kan harusnya lebih dari positif harusnya kan lebih besar ya atau lebih dari negatif gitu ya. Tapi kok ini positif kurang dari negatif, kan nggak ada bilangan positif yang kurang dari negatif. Artinya kalau A-nya negatif, maka nomor 1 ini ya, konsep nomor 1 ini tidak punya solusi. Karena tidak ada jawabannya. Tidak ada yang positif tapi lebih kecil dari negatif, kan nggak ada ya. Coba kita masukkan ke yang kedua, konsep yang kedua. Kalau ada harga mutlak lebih dari A, A-nya negatif ya. Harga mutlak lebih dari negatif. Nah, harga mutlak itu apa? Positif kan?
Harga mutlak selalu positif. Positif lebih dari negatif. Benar gak? Ya pasti betul dia. Jadi positif pasti lebih dari negatif. Nah, jadi gimana solusinya? Kalau A-nya ternyata negatif, jadi solusinya untuk yang kedua gimana? Solusinya adalah semua bilangan real. Semua bilangan. Jadi berapapun nilai variabelnya pasti memenuhi positif lebih dari negatif gitu ya. Jadi kalau jadi untuk A yang negatif nanti HP-nya atau himpunan tulisannya beda ya untuk konsep yang pertama dengan konsep yang kedua. Kalau konsep yang pertama, kalau positif kurang dari negatif, maka HP-nya himpunan kosong karena mustahil tidak ada yang memenuhi. Tapi kalau untuk konsep yang kedua, positif lebih dari negatif, nah itu baru ada solusinya. Tapi solusinya apa? Semua bilangan, semua bilangan memenuhi. Jadi solusinya semua bilangan real gitu ya. Oke, masuk soalnya. Carilah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nomor 1 dulu. Harga mutlak X kurang dari 6. Ingat, kurang dari ya. Kurang dari tadi gimana konsepnya? Kalau kurang dari berarti di antaranya ya. Perhatikan lagi konsepnya yang awal tadi. Kalau kurang dari, maka yang di dalam mutlak itu di tengah-tengahnya, di antara minus A sampai dengan A. Tandanya seperti itu. Oke, berarti kalau ada harga mutlak X kurang dari 6, berarti solusinya gimana? Ya X-nya di antara minus 6 sampai 6. Nah, kalau gini bacanya gimana? X lebih dari minus 6 kurang dari 6. Ya, X lebih dari min 6 kurang dari 6. Nah, selesai. Terus cara nulis HP-nya gimana? Nah, HP-nya gini, nulisnya gini nih. Perhatikan cara nulisnya. Jadi HP-nya ditulis, ini bacanya gini ya. Perhatikan bacanya. HP sama dengan X di mana ya, ini garis lurus. X di mana X lebih dari minus 6 kurang dari 6. X elemen real. Ya, X elemen bilangan real ya. Cara nulis HP seperti itu. Oke, gitu ya. Nomor 2. Harga mutlak X lebih dari sama dengan 3. Lebih dari ya. Lebih dari sama dengan 3. Nah, kalau lebih dari berarti gimana? Lebih dari yang pakai atau gitu. Lebih dari yang pakai atau. Jadi solusinya gimana? Ya, X-nya kurang dari atau sama dengan minus 3 atau X-nya lebih dari atau sama dengan 3. Oke, ini semua balik lagi ke konsepnya tadi. Ya, makanya pahami betul konsepnya. Ketika kurang dari seperti apa jadinya, ketika lebih dari seperti apa jadinya, ya. Kalau lebih dari dia pakai atau. Ya, kalau harga mutlak X lebih dari sama dengan 3, berarti ada dua jawabannya. Pertama, X-nya kurang dari atau sama dengan minus 3, minusnya ini. Atau yang kedua, X-nya lebih dari sama dengan 3. Nah, yang kedua ini sebenarnya tinggal membuang tanda mutlaknya saja ini ya. Oke. Terus masing-masing tinggal diolah. Oh, ini sudah selesai berarti ya. X kurang dari atau sama dengan min 3 karena sudah sampai X ya sini. Ini juga ya udah tinggal ditulis dalam himpunan penyelesaian, yaitu X di mana X-nya kurang dari atau sama dengan minus 3 atau ya yang seperti huruf V ini dibacanya atau X lebih dari atau sama dengan 3 di mana X-nya elemen bilangan real gitu ya. Ini cara menulis HP atau himpunan penyelesaian. Nomor 3. Harga mutlak dari X minus 4 kurang dari atau sama dengan 11. Nah, kurang dari. Kalau kurang dari gimana? Sama kayak nomor 1, kurang dari ya. Dia cuma ada tanda sama dengannya saja ya, sama, tinggal dikasih tanda sama dengan aja. Berarti yang di dalam tanda mutlak yaitu X min 4 dia di antara ya, di tengah-tengah di antara minus 11 sampai 11. Gini ya. Min 11 sampai 11. Tulisnya gini. Ya, bacanya gimana? X minus 4 lebih dari atau sama dengan min 11 kurang dari atau sama dengan 11 ya. Atau bisa juga baca sebenarnya dari kiri juga bisa, cuman tidak umum baca dari kiri. Kalau dari kiri berarti min 11 kurang dari atau sama dengan X min 4 kurang dari atau sama dengan 11 ya. Ya boleh lah. Oke, kemudian langkah berikutnya gimana? Nah, perhatikan kalau ada 3 ruas seperti ini, ruas kiri, ruas tengah ya, ruas tengah lah ya, ruas tengah dan ruas kanan. Ada yang di sebelah kiri, ruas tengah, ruas kanan. Nah, ini ya operasinya sama ya. Kalau salah satu ruas ditambah, maka semua ruas ikut ditambah dengan bilangan yang sama dan tidak berubah tandanya. Oke ya. Kita menginginkan yang X min 4 ini kita menginginkan hanya X saja. Ya, kita menginginkan yang di tengah ini hanya X saja. Nah, maka
dari X min 4 biar hanya tinggal menyisakan X saja, maka kan harus ditambah 4. Yang di tengah ini harus ditambah 4. Karena X minus 4 ditambah 4 kan habis 4-nya, tinggal menyisakan X saja ya. Yang tengah harus ditambah 4, maka ketiga ruasnya harus ditambah 4. Ruas kiri juga harus ditambah 4, ruas kanan juga harus ditambah 4. Ya, sehingga nah seperti ini. Yang X min 4 setelah ditambah 4 tinggal X, yang min 11 ditambah 4, yang 11 juga ditambah 4, tandanya tidak berubah. Ya, tanda tidak berubah. Udah, tinggal dihitung aja. Min 11 tambah 4 kan minus 7. 11 tambah 4 kan 15. Jadi X-nya di tengah-tengah di antara min 7 sampai 15. Ada tanda sama dengannya. Tinggal ditulis dalam himpunan penyelesaian X, di mana X-nya lebih dari atau sama dengan min 7, kurang dari atau sama dengan 15. X-nya elemen bilangan real. Oke, silahkan dipahami. Oke, kita latihan lagi. Nah, lebih dari nomor 4. 2x minus 4, harga mutlak dari 2x minus 4 lebih dari 10. Kalau lebih dari berarti gimana? Nah, yang pakai atau. Nah, berarti 2x min 4 kurang dari min 10, ya kan? Jadi solusi pertama ini lebih dari kurang dari minusnya ini, atau yang solusi kedua tinggal dibuang tanda mutlaknya jadi 2x min 4 lebih dari 10. Ya, solusinya. Kalau lebih dari, oke, nah, tinggal masing-masing diselesaikan. Nah, yang ini 2x min 4 kurang dari min 10, min 4-nya pindah ruas jadi 2x kurang dari min 10 plus 4 ya. Min 4 pindah jadi plus 4. Min 10 tambah 4 minus 6. 2x kurang dari min 6 berarti x-nya kurang dari minus 3 ya. Kedua ruas dibagi 2. Ya, kedua ruasnya dibagi 2. Oke, diperoleh seperti ini. Kemudian yang ini 2x min 4 lebih dari 10, min 4-nya pindah jadi plus 4, 10 tambah 4, 10 tambah 4 14, 2x lebih dari 14 berarti x-nya gimana? Dibagi 2 kedua ruasnya jadi x lebih dari 7 ya. 14 bagi 2 7. Nah, selesai, inilah solusinya, maka tinggal ditulis dalam himpunan penyelesaian saja x, di mana x-nya kurang dari minus 7, x-nya kurang dari min 3 atau X lebih dari 7, X-nya elemen bilangan real. Selesai. Next, nomor 5. Ya, nih. Kurang dari ya. Ini lebih dari. Yang nomor 5 ini kurang dari lagi. Harga mutlak dari X plus 7 per 2. Ya. Jadi yang di dalam tanda mutlak itu ada X plus 7 per 2. Ya. Jadi nanti juga perlu diperhatikan yang masuk ke dalam mutlak apa saja. Nah, ini per 2-nya juga masuk di dalam tanda mutlak. Kurang dari 3. Nah, kalau kurang dari gimana? Ya ini kan jadi kotaknya ya. Kalau di konsep dasar itu, yang X plus 7 per 2 ini berarti jadi kotaknya. Kotak, harga mutlak kotak kurang dari sama dengan 3. Berarti gimana? Kotaknya di tengah-tengah, di antara min 3 sampai 3. Gitu ya. Min 3 kurang dari atau sama dengan kotak ya. Anggaplah ini kotak. Kurang dari atau sama dengan 3. Nah, langkah berikutnya apa? Nah, tinggal diolah saja sini. Nah, yang tengah kalau ada 3 ruas seperti ini, maka X-nya dijadikan berada di tengah dan sendirian gitu ya. Maka yang X plus 7 per 2 nanti usahakan ini berubah menjadi X saja, hanya X saja. Maka langkah pertama gimana? Dikalikan 2 dulu semuanya, ya kan? Semua ruas dikali 2. Tujuannya apa? Biar yang X plus 7 per 2 ini kalau dikali 2 kan hilang 2-nya. Tinggal X plus 7 ya. Maka kedua ruas dikali 2. Nah, sehingga min 3 kali 2. Yang tengah ini setelah dikali 2 hilang 2-nya ya. Ini dibagi 2 terus dikali 2 kan habis tuh 2-nya. Tinggal X plus 7. Yang ruas kanan 3 juga dikali 2. Tandanya tidak berubah. Kenapa? Karena dikali 2. 2 itu positif. Dikali positif tanda tidak berubah. Oke, min 3 kali 2 minus 6. 3 kali 2 6 ya. Yang tengah masih X plus 7. Selanjutnya gimana? Nah, yang tengah yang X plus 7 ini kita mau jadikan cuma X saja. Berarti diapain? Dikurangi 7, ya kan? X tambah 7 dikurangi 7 kan habis tuh 7-nya. Ya, karena yang tengah dikurangi 7 maka yang kiri juga kurangi 7, yang kanan juga dikurangi 7 seperti ini. Ya, paham ya? Nah, min 6 kurangi 7 min 13, 6 kurangi 7 min 1. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, inilah nilai X-nya. Tinggal ditulis dalam himpunan penyelesaian. Gimana nulisnya? X, di mana ini ya ditulis X-nya elemen real. Gitu aja, simple. Ya. Mudah kan?
Latihan lagi, kita banyak-banyak latihan lah biar lebih paham. Lebih dari lagi ya, lebih dari ada sama dengannya. Ya, lebih dari sama dengan. Gimana kalau lebih dari sama dengan? Iya betul, yang pakai atau. Nah, jadi gimana solusinya? Ya 5 min X yang berada di dalam tanda mutlak ya, inilah sebagai kotaknya, itu kurang dari sama dengan minus 4 atau lebih dari atau sama dengan 4. Ya. Ya, jadi asalnya di sini dulu, ini harus paham dulu. Selanjutnya kan tinggal ngitung aja. Oke, sekarang yang ini kita kerjakan dulu. 5 minus X kurang dari atau sama dengan minus 4. Nah, solusinya gimana? 5-nya pindah ruas ya. 5-nya pindah ruas. Jadi min 5 sehingga di kiri tinggal ada min X, di kanan ada min 4 sama 5-nya tadi sudah pindah jadi min 5. Nah, min 4 minus 5 min 9. Min X kurang dari atau sama dengan min 9. Berarti X-nya gimana? Dari min X biar jadi X diapain? Iya, dikali negatif ya, dikali min 1 ya, atau dibagi min 1 sama aja. Ya, dikali min 1 berarti ruas kanan juga dikali min 1. Min 9 kali min 1, 9 itu kan. Nah, karena dikali min 1 dikali bilangan yang negatif, maka tanda berubah. Jadi yang awalnya lebih kecil dari ya, kurang dari sama dengan, berubah jadi lebih dari atau sama dengan. Gitu ya. Nah, ini solusinya. Atau yang ini sama 5 pindah ruas juga, min X lebih dari atau sama dengan 4 dikurangi 5, 4 kurangi 5 minus 1 ya, jadi min X lebih dari atau sama dengan min 1. Terus X-nya gimana? Kedua ruas dikali min 1, tandanya berubah jadi X kurang dari atau sama dengan 1. Selesai. Tinggal ditulislah dalam himpunan penyelesaian, HP-nya adalah X, di mana X-nya kurang dari 1 yang ini, atau X-nya lebih dari sama dengan 9 yang ini ya, X-nya elemen bilangan real gitu ya. Nah, gampang kan. Nah, soal lagi 24 dikurangi apa, harga mutlak dari 24 min 2X kurang dari 6. Kurang dari 6 ya. Lalu kurang dari gimana tadi? Kurang dari, maka kotaknya di tengah-tengah, di antara, kalau ini 6 berarti di antara min 6 sampai 6 gitu ya. Nah, gini kan. Nah, terus gimana? Nah, nanti kita gimana caranya dengan berbagai proses. Yang tengah ini hanya ada X saja. Nah, ini kan masih ada 24, masih ada minus 2-nya gitu ya. Usahakan hanya tinggal X saja. Gimana caranya? Nah, maka 24-nya dulu dihilangkan. Gimana cara menghilangkan 24? Jadi kurangi dengan 24 ya. Atau dalam istilah yang sederhana, 24-nya pindah ruas. Kalau ada 3 ruas seperti ini, maka pindah ruasnya dia ke kanan sekaligus ke kiri. Ya. Oh, kebalik ya, kanan sini ya, ke kanan dan sekaligus ke kiri. Nah, jadi min 24. Nah, gini ya. Jadi semua ruasnya dikurangi 24. Nah, maka min 6 dikurangi 24, yang tengah dikurangi 24 kan hilang tuh 24-nya. Yang ruas kanan 6-nya dikurangi 24. Min 6 min 24 min 30. Yang kanan 6 dikurangi 24 minus 18. Tengahnya tinggal min 2X gitu ya. Jadi seperti ini. Oke, kemudian tengahnya masih ada min 2-nya nih. Karena kita kan pengennya cuma X saja. Ini masih ada min 2-nya, terus diapain? Biar hilang min 2-nya diapain? Bukan ditambah 2, ini kan min 2 dikali X. Ya, bukan min 2 ditambah X. Kalau min 2 ditambah X, biar hilang min 2-nya, ya ditambah 2. Tapi ini min 2 dikali X, biar hilang min 2-nya diapain? Ya dibagi dengan min 2 ya. Maka semua ruasnya dibagi dengan minus 2. Dan karena dibagi dengan minus, maka tandanya juga ikut berbalik seperti ini. Yang awalnya ini seret-seret seperti ini, jadi seret-seret seperti ini ya. Nah, ini juga berbalik tandanya gitu ya. Nah, semuanya dibagi min 2. Kenapa berbalik tadi? Karena dibagi dengan negatif. Dibagi dengan negatif, tandanya berbalik ya. Yang ini kurang dari berbalik jadi lebih dari ya. Ini juga sama. Nah, tinggal hitung aja nih. Min 30 dibagi min 2 berapa? 15. Ini tinggal X, yang ini 9. Gini ya. Nah, cuman penulisan kayak gini ini belum umum nih ya. Maka biar jadi penulisannya umum, dibalik lagi, karena tulisan yang umum itu yang angka yang kecil di sebelah kiri ya.
ini kan 15, ini 9 gitu kan. Biasanya yang umumnya yang kecil di sebelah kiri. Maka ya tinggal dibalik saja seperti ini. Ya. 9. Nah, kan kalau bacanya dari ini ya, kalau ini kita baca dari kanan, kan 9 kurang dari X kurang dari 15. Ya udah sama kayak gini. 9 kurang dari X kurang dari 15 gitu ya. Tinggal di ini ditukar sana jadi short gitu ya, dibalik. Nah, inilah HP-nya, tinggal ditulis dalam beberapa penyelesaian seperti ini. X di mana X-nya lebih dari 9 kurang dari 15, X-nya elemen bilangan real gitu ya. Jadi tinggal dimasukin ke sini aja. Nah, oke, ada lagi nggak? Oh, ada lagi. Oke, lanjut nih. 2 dikali harga mutlak X min 1 ditambah 6 lebih dari 14. Solusinya gimana? Langkah awal. Nah, ini belum ini ya, karena di ruas kirinya dia masih ada plus 6 di sini ya. Belum murni hanya nilai mutlak saja, masih ada plus 6-nya, bahkan ini masih ada dikali 2 gitu ya. Maka ini harus dirubah dulu. Nah, rubahnya gimana? Nah, 6-nya pindah dulu. 6-nya pindah dulu. Nah, 6-nya pindah ruas ke sana ya. Jadi 14 minus 6. 14 minus 6 jadi 8. Nah, tinggal 2 kali ini lebih dari 8. Nah, kemudian ini masih ada duanya. Duanya pindah juga. Karena ini 2 dikali, maka duanya kalau pindah jadi pembagi. Jadi dibagi 2. Nah, jadi 8 bagi 2, 4 gitu ya. Jadi X min 1-nya jadi lebih dari 4. Nah, inilah sudah masuk ke bentuk umumnya tadi kan. Konsep yang kedua yang lebih dari, berarti solusinya gimana? Karena lebih dari, maka X min 1 yang berada di dalam tanda mutlak kurang dari minus 4 atau lebih dari 4 ini kan. Nah, yang satu kurang dari minus 4, yang satunya lebih dari 4 nilai X min 1-nya gitu ya. Oke, tinggal diselesaikan masing-masingnya. Yang ini X min 1 kurang dari minus 4, min 1-nya pindah jadi plus 1 ya, jadi X-nya kurang dari min 4 tambah 1, min 4 tambah 1 minus 3. Selesai. Kemudian yang ini X min 1 lebih dari 4, berarti gimana? Min 1-nya pindah jadi plus 1, sehingga jadi X lebih dari 4 tambah 1, 4 tambah 1 5. Oke, sudah selesai ya. Berarti HP-nya ya ini X kurang dari minus 3 atau X lebih dari 5. X-nya elemen bilangan real. Oke. Masih ada? Oh, masih ada. Nomor 9. Nilai mutlak dari 3x minus 11 kurang dari atau sama dengan minus 4. Nah, berarti gimana? Kurang dari ya, pakai konsep yang berapa? Ke 1. Salah gitu ya. Coba kalian lebih teliti lagi, lihat lebih jeli lagi di sini, melihat ini. Nah, kalau kalian jeli, kalian bisa langsung menemukan, oh ini jawabannya ini. Nah, ini jawabannya apa? Iya. Perhatikan di sini, ruas kanannya kan negatif. Nah, ya. Jadi harga mutlak dari 3x min 11 kurang dari sama dengan min 4. Padahal nilai mutlak dari 3x min 11, harga mutlak ini untuk berapapun nilai x-nya, mau x-nya positif, mau x-nya negatif, berapapun lah itu, kalau dimasukkan sini kemudian dimutlak kan hasilnya positif. Ya kan kita tahu harga mutlak itu nilainya selalu positif. Positif kurang dari atau sama dengan min 4. Mustahil kan? Mustahil kan? Mungkin nggak positif lebih kecil atau sama dengan minus 4? Ya nggak mungkin, karena positif kan harusnya lebih besar ya dari minus 4. Nah, berarti ini tidak ada jawabannya. Iya kan? Karena mustahil ada positif kurang dari minus 4 kan mustahil. Berarti tidak ada jawabannya, tidak ada nilai X yang memenuhi, artinya HP-nya himpunan kosong. Kosong ya, himpunan kosong. Iya, nggak usah diolah macam-macam. Lihat aja jeli, dengan jeli. Kalau kurang dari kok negatif, mutlak kurang dari kok negatif, ya sudah pasti himpunan kosong. Kalau nomor 10 gimana ini? Nah, coba lihat. Harga mutlak dari ini bla 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 ini lebih dari min 1. Nah, bilangan negatif ini, lebih dari min 1. Padahal harga mutlak ini untuk berapapun nilai X-nya kan positif. Harga mutlak ini positif. Positif lebih dari min 1. Ya nggak? Ya, jadi gimana? Positif kan pasti lebih dari min 1 kan? Berapapun positifnya kan, mau positif 1, 2, 3, pasti kan lebih dari min 1. Ya nggak? Artinya untuk berapapun nilai X-nya kalau dimasukin sini pasti memenuhi ini. Pasti memenuhi ini, berapapun nilai X-nya. Jadi ada nggak nilai X-nya? Ada nggak penulisannya? Ya ada.
berapa nilainya? Ya berapapun nilai X-nya. Nah, kalau ada dan bisa berapapun semua nilai X memenuhi, maka HP-nya bukan himpunan kosong, tapi HP-nya adalah semua bilangan real. Ya, jadi HP-nya adalah X, di mana X-nya semua bilangan real. Ya, tulisnya kayak gini ya. HP-nya adalah X, di mana X-nya elemen real, gitu aja. Tidak ada syaratnya X-nya harus kurang dari berapa, tidak ada. Karena berapapun nilai X-nya kalau dimasukin sini, ya memenuhi lebih dari min 1, karena ini positif. Positif pasti lebih dari min 1, gitu ya. Itu untuk pertemuan hari ini, pertidak sama nilai mutlak. Kalau masih kurang paham, silahkan diputar lagi video ini. Ya, perlahan-perlahan. Mungkin Ustadz terlalu cepat dalam menjelaskan, bisa diputar berulang-ulang. Insya Allah kalau kalian menyimak dengan seksama, memperhatikan, mencatat, insya Allah kalian paham, gitu ya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami ilmu. Oke, silahkan dikerjakan kuisnya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.